PWR. 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 Yoi. Rrrr, gitu. Yuk. Itu hitam ketemu 70 Nih cm. lu nggak mengada-ngada kan? Enggak, ini udah pas lah. Emang sempit aja bro mobilnya. Itu dia. Ini, terus ini gini. Gak konsisten ya? Bingung. Gimana ini? Pendut gitu. Diam! Ya udah. Kalau gitu, Ya udah. Nggak usah berlama-lama. Kita lihat pembahasannya seperti apa. siap. Halo bos geng, Kembali lagi. cinta mobil lagi. Komparasi lagi. Tapi kali ini kita bukan komparasi mobil baru, tapi mobil bekas ya. Yap, betul sekali, mobil bekas SUV dengan harga 100 jutaan. Yoi, ini mobil premium cuman harganya merakyat. Rakyat betul sekali. Ya. Walaupun tua, tapi tetap kenyamanannya bisa diadu sama mobil-mobil yang zaman sekarang. Yang penting Jumawa. Yoi, Jumawa dulu yang Nyetir penting. begini. Itu begini bro. Yoi, Kalau di satu. jalanan diliatin orang. Yoi. Ya, kalau soal desain gimana? Kalau desain, gue sih tetap Harrier. Karena apa? Harrier tuh punya slogan dulu, wild but formal. Wild but formal. Jadi lu tetap bisa wild menggunakan mobil ini, tapi tetap look formal Tapi di jalanan. kurang jantan lah, jantanan ini Pak. Nggak bisa. Kalau jantan itu balik lagi ke individu masing-masing bro. Tapi ini Amerika bang. Oh kalau ini Jepang banget. Ya emang JDM banget. JDM banget sih. Mobil ini emang JDM banget. Halus lah, ini kalau kondangan lebih cocok lah. Iya, ini ikoniknya Jepang di era-era 2000 awal. Jadi Ya, SUV Harrier itu termasuk premium SUV ya pada eranya ya, Pan. Kalau orang kaya Jepang makanya ini dulu. Makanya ini dulu Yoi. SUV-nya. Ya oke lah, kalau Oke misalnya lah. soal desain menang Harrier. Ya. Tapi kalau misalnya senang minimalis ya ini oke juga. Gue harus akui juga Pan, memang kalau dari segi sportivitas mobil ini lebih unggul menurut Iya. gue. Dari segi desain itu tuh bener-bener Amerika banget. Hmm. Bisa udah lihat kelukokan bodi, terus karakter bumpernya yang agak bulat. Yoi. Ya itu tuh menandakan kalau ini mobil ini Amerika tahun banget. 2006 loh Pak. 2006. Tapi tahun 2022 masih tetap begini? Iya. Ini lo tau nggak tahun berapa? Berapa? 2000. Ini first gen Pan yang ini. Ya ini XU10 ya. Ya ini Exos 10 Kodenya. nih. Tuh. Ya oke lah Hmm. untuk ukuran tahun 2001 ini emang masih Masih oke update. banget sih, modelnya masih long last banget gitu loh. Hmm. Ya Gitu. oke lah, yang menang Harrier kalau soal desain. Pasti. Ya kalau misalnya desain interior sih no debat sih. Ya emang no debat Pan, lo harus mengakuinya kalau Iya. Harrier itu jauh lebih unggul menurut gua dari segi kemewahan, kemudian kenyamanan. Iya. Mungkin leganya juga mungkin lebih lega ini daripada Ya Escape. kalau Escape tuh minimalis banget. Minimalis, cuy. ya betul. Dia dalamnya Desainnya. minimalis banget. Kalau ini emang Ini memang banget nih. Jumawa. Ya, lu bayangin deh, lu beli SUV harga 100 jutaan tapi dalamannya masih Iya. long lasting kayak gini nih. Ada wood panelnya, terus kemudian dia AC-nya juga layarnya gede. Ya ada MID-nya di Ada tengah. MID-nya ya, di dan tengah. Informasi yang lengkap. Betul. Terus ini udah di tahun 2000 udah ada up and down-nya nih Pan. Oh, Untuk apa namanya? Triptonic. iya iya. Triptonicnya nih udah ada nih. Ini juga di baris kedua ini ada asbaknya cuy. Ada. Oh, ada asbaknya Pan. Yoi, first Gokil. class banget nih kayak. Tuh, ya di kiri dalam kanan ya, pesawat. kiri kanan ada Iya. asbaknya ya. Cuman sayangnya sih karena mungkin ini bukan tipe yang tertinggi di 3000 cc, jadi dia nggak ada sunroof atau Iya, panorama. nggak sama. Cuman apa ya, unik. unik. Lihat aja posisi Twitternya. Posisi Twitternya tuh di pojokan. Nanti kalian bisa lihat posisi Twitternya tuh Terus di juga pojok-pojokan. AC-nya juga rada. Terus ini ada kaca Pan miring yang gitu. buat meminimalisir blind spot sih sebenarnya menurut gua nih. Iya, Di iya. bagian dekat spion nih. Jadi kita Ya. bisa ngelihat bagian situnya, jadi nggak terlalu kagok banget kali ya. Ciri khas mobil Jepang tahun 2000-an lah. Betul. Masih Ini niat banget sih masih bikin niat waktu banget. itu. Dia attention to detail Yo, sebenarnya. iya, attention to detail emang dipikirin Betul. Ya, emang Terus no debat lah. dia karena ini varian yang 4 wheel Pan. Ah. 4 wheel ya, beda sama punya lo nih, jagoan lo. AWD. Hanya WD 4 wheel Iya. atau WD lah. Ya, AWD. Itu tuh ada power, terus kemudian dia ada mode snow-nya juga. Jadi untuk iya, iya. jadi buat di jalanan. Ada Karena tapi modenya. di Indonesia tuh nggak ada snow sebenarnya Pan. Ya, Mungkin itu bisa dipakai di pasir kali ya. biar gimana? Biar Jumawa aja. Tetap biar Jumawa. PWR. aja. PWR. PWR. Yoi. Rrrr, gitu. Yuk. Karena di Amerika banget nih, kalian tahu nggak? Ciri-ciri mobil tuh yang desainnya Amerika banget itu clusternya rata-rata kebanyakan bulatnya. Contoh panel AC nih bulat, bulat, speedometernya bulat. Iya sih. Ya kan, bener dong? Iya, iya. Ini juga bulat ya, meskipun ini cup holder ya, terus bulat. Tapi yang kocak ini sennya tetap di kanan, Pak. Meskipun Sen- mobil Amerika. Padahal mobil Amerika ya? Iya. Harusnya tuh biasanya Tadi pada gua- pihak kiri. Tadi gue sempet nyetek kiri. Oh salah, malah Iya, wiper. salah. Malu, iya. Tetap, berarti di kanan. Iya, ya sudah lah. Boleh juga Pan interiornya, maksudnya Iya. warnanya. Hmm. Cuman yang gue heran kenapa ya dia suka banget timpang ya interiornya warnanya Pan ya. Kalau Amerika tuh hitam ketemu Oh, tutonnya tuh tutonnya agak tuton nabrak gitu loh. Tutonnya tuton nabrak. ya biar kelihatan roomy aja sih. Worth it sih, worth it juga. Maksudnya dengan harga 100 jutaan
Tahun ini juga lebih muda sih ketimbang si Harrier. Ini kan 2006, si Harrier 2 tahun 2000. Ini sih bersih banget, Pak. Ini masih bersih banget. Kilometernya juga masih rendah ini, Pan, kilometernya. Iya. Untuk terhitung tahun 2006 dia itu sekarang sudah menempuh 94.000. Tadi kalau si Harrier itu kalau nggak salah sekitar 70 ribuan tahun 2000. Gak tahu nih tahun 2000 tapi sekitar 70 ribuan. Jadi kilometer masih cukup rendah. Ya itu mobil simpenan. Masih mobil-mobil simpenan sih. Dipakai Tapi kondangan doang. Tapi ini mah masih dipakai ngeceng nih, makanya masih cocok nih, cocok. Lu cocok banget sih, Pan. Ini tadi gue perhatiin pas dari luar lu nyetir cocok banget. Emang Cocok banget parah. Iya. Keren. Yuk. Nah, kalau soal akomodasi ini gimana, Hat? Ini tinggi gue 170 cm. Ini posisi driving gue. Yoi. Coba gimana, Pan? Jarak ke belakangnya? Iya. Nyaman-nyaman aja sih. Cuman emang duduknya tuh agak nekuk nih. Oh, agak sedikit nekuk ya? Tinggi gue 178 cm, kaki gue agak nekuk nih, ada sedikit space di. Gue coba maju mundurin dikit ya. Gak ngaruh sih. Ini emang Tadi dulu, Bro. Ternyata elektrik joknya. Menang lagi dong gue. Iya. Ya ini jaraknya sekitar 5 jarian. 5 jarian ya? Cuman permasalahannya tuh posisi duduk gue, Pak. Posisi duduk lu? Lantainya tuh tinggi, jadi gue tuh nggak lurus gitu. Oh iya. Jadi gitu. posisi duduk di belakang itu sedikit lebih tinggi ya, Pan ya? Iya, berarti. nggak senyaman itu lah. Tapi kalau bagian atapnya, Pan, kepala lo sama wah, headroom Headroom 10 jari ada. 10 jari ada ya? Iya, 9 lah. Berarti cukup luas ya, Pan, di atasnya? Luas headroomnya. Cuman ini aja nih komplain gue. Oh, iya. Karena lantainya agak tinggi. Lantainya agak tinggi, benar. Jadi kaki lo agak ngangkat sedikit lah ya. Jadi nggak bisa, bagian paha nih nggak bisa full ke sofa. Okay. Iya, tapi meskipun AWD ini nggak ada punuknya nih. Oh iya juga. Jadi ya? di tengah, berarti masih lega ya tengah. Iya, kalau jadi di kaki tengah, kita nggak sampai ngejengkang gini nih iya, ya, Pan. Iya, ngejengkang. Jadi oke lah kalau duduk di tengah. Cuman ya ini lantainya agak tinggi. Ya, lumayan lah. Lumayan. Kita lihat kalau di Escape ya. Siap, habis ini kita coba berbandingin sama Escape ya berarti ya. Ya, sekarang kita udah di kabin Ford Escape. Ini udah sesuai belum sama posisi duduk gua sih pas nih dengan tinggi 170 cm. Nih lu nggak mengada-ngada kan? Enggak, ini udah pas lah. Emang sempit aja, Bro, mobilnya. Emang sempit, iya, lu harus mengakui ya. Gedean di Harrier. Panjangan Harrier. Nyisa 2 jari loh. Ya Allah, 2 jari. Tadi berapa Harrier? Tadi 5. Oh, 5, beda 3 jari. Iya, ya ini udah kelihatan lah. Agak sempit sih. Ini kalau misalnya headroomnya ya sama lah sama Harrier. 10 jari, 9 jari. 10 jari. Berarti hanya perbedaannya adalah diakomodasi duduk antara lutut dan jok belakang ya, Pan? Sama ini nggak ada blower AC. Nggak ada blower AC-nya ya? Kalau di sana ada, jadi angin-angin surgawi itu nggak kerasa sampai belakang. Angin surgawi, apel kali ya surgawi. Ya. Sama ini, Pan, yang gua agak jadi pertanyaan, kenapa handbrake dia di sebelah kiri ya? Ini jangkauannya ini menurut gua agak jauh loh. Ya kan aslinya mobil Amerika kan setirnya di kiri, Bro. Oh. Mungkin. Aneh ya, tapi sana tetap di kanan. Itu dia. Ini, terus ini gini. Gak konsisten ya. Bingung. Gimana ini? Ya begitulah. Tapi unik jadi. Iya sih, jadi salah satu mobil unik. Oh, sama ini. Head unitnya bagus. Blopong. Ya, oke. Ini bagus nih. Untuk era tahun 2000-an awal, menurut gue ini udah maksudnya cukup bagus lah. Blopong tuh soalnya harganya lumayan mahal, tau gue, Pan. Lumayan. Ini ya double din, blopong. Ya, oke lah. Oke lah. Ya bos geng, sekarang kita bahas masalah dapur pacu atau Sin. Kita bahasa formalnya dapur pacu, daya kuda dan lain-lain ya. Itu era berapa? Kita karena temanya mobil tahun 2000-an, jadi kita bahasanya era 2000-an juga ya. Ini mesinnya 2300 cc, tenaganya 154 ya, dengan torsi sebesar 206 Nm. Iya. Lumayan lah untuk cukup sih, karena ini varian yang tengah. Jadi tuh Escape itu tuh ada 3 varian mesin, 2000 cc, 2300 dan kemudian ada yang 3000 cc. Tapi yang AWD doang. Ya, yang itu yang 3000 cc itu yang AWD. Nah, sedangkan yang ini yang tengah nih yang cukupan. 2300. Tenaganya oke sih untuk, cuman ya udah termakan usia jadi wajar lah ya kalau agak lemot gitu dikit tuh. Powernya udah berkurang jauh. Udah hilang kudanya, udah nggak tahu kemana. Tapi kalau beda cerita kalau kita punya budget lebih untuk merefresh mesinnya mungkin bisa kembali seperti baru lah. Ini konsumsi BBM-nya juga 1:10. 1:10, 9, 10 dalam kota ya? Iya. 9,8. Jadi kalau menurut gue gini, Pan. Kenapa menarik nih kita bahas SUV tahun 2000 awal dengan harga 100 jutaan? Karena kan kita kan lagi ada isu-isu bensin mahal ya, Pan. Sekarang turbonya berapa? 16.250. Terus Pertamina Dex juga harganya sama. Pertamax harga 12.500. Yang masih bertahan Pertalite. Mobil ini dan juga Harrier juga tuh masih bisa berkonsumsi Pertalite, Bro. Jadi masih enak, kita masih fuel friendly. Walaupun boros bensinnya, tapi kita beli bensinnya nggak mahal. Nah, ini yang unik dari mesinnya si Escape ini, Hat. Apa tuh yang unik? Ada peredam, Pak.
Meskipun udah agak-agak Tadi dulu ini deh, ya. tadi dulu. Fungsinya peredam di dalam ruang mesin itu apa? Ya biar nggak berisik. Masuk Oh, dalam. jadi noise-nya tuh di Yoi, dalam lebih berkurang ya getaran ini mesin tahun dan 2006 udah mikirin ada ginian ya. iya. Hebat sih, hebat. Mobil Jepang yang modern aja belum tentu ada ini. Itu sih belum ada sih bro yang kayak gini-ginian Iya. nih. Engine noise-nya sih emang nggak. Jadi kalau lo lagi duduk di kabin, engine noise-nya tuh nggak terlalu terdengar. Padahal di luar nih kalau lo starter suaranya agak berisik. Karakternya Ford lah. Karakter mobil Amerika. Nah, mobil Amerika tuh Cuman di rata-rata dalam tuh kabin mah dalam senyap. kabin tuh agak masih tenang gitu. Dan ini kan juga terhitung mobil tua ya hitungannya Pan ya. Iya. Ya udah, kita lihat mau Sekarang kita pindah ke mesinnya Harrier. Nah, sekarang kita ngelihat mesinnya Lexus RX. Toyota Harrier. Sama. Jangan di Amerika-Amerikain Pan. Gue tau lo demen Amerika tapi ini mobil Jepang, CBU Jepang. Udah jelasin mesinnya. Nah, mesinnya itu 1 MZ FE. Ya, Berkapasitas kodenya. 3000 cc Ya. dengan horsepower 220 horsepower. 220. 220 horsepower. Iya, kenceng Terus juga dengan ya. torsi 300 Nm. Kenceng nggak? Kenceng, boyo. Sejujurnya boyo karena dia kenapa boyo Pan? Karena ini 4 wheel drive Pan. Iya. Kalau mungkin dikonversiin ke front wheel drive, jadi kan jadi 2 roda yang gerak kan. Itu Iya. mungkin bisa lebih kencang, bisa lebih enak. Jadi CC gede nggak selamanya Ya, kenceng. jadi cc gede itu sebenarnya nggak selamanya kencang, tapi juga bisa diartikan cc besar itu bisa lari ke torsi. Iya. Gitu. Lebih halus Ya, biasanya pick up kalau speed-nya kita ngomong pick up speed. Tapi Pan, tar dulu deh. Ini juga ada peredamnya kok, nggak cuma Yes. mobil doang ternyata. Cuman di bagian dalamnya ini memang nggak ada. Hmm. Dia peredamnya hanya ada di kap mesinnya gitu. Oke. Konsumsi BBM-nya Konsumsi BBM-nya itu 1:8. 1:8, 1:9. 1:8 liter apa 1:8 rumah, Pak? 1:8 gang. Lebih Boros. tepatnya boros. Ini Yang boros. penting Jumawa, Pak. Enggak. Yang penting gini. Enggak, sekarang gini, definisi boros itu balik lagi, Iya tergantung kita. Kalau menurut gue, borosnya ini tuh kebanting lah sama nyamannya mobil ini. Iya. Suspensinya, yang tadi gue tekenin ya, suspensinya enak banget, Pan. Masih Parah. logiknya masih masuk lah. akal. Karena kita masih bisa beli Pertalite. Iya. Mobil ini Itu. masih Pertalite Yang friendly. penting semboyannya Pertalite friendly. Pertalite friendly. Ya oke. Tuh. Masih oke lah ya. Ini kita perlu ngomongin fitur nggak? Ya, sebenarnya sih perlu nggak perlu ya, Pan. Nggak usah. Udah mobil tua juga sih Tua sebenarnya. juga. Iya. Cuman yang pasti ada beberapa fitur yang ya di era itu sih cukup teknologi cukup canggih ya. Ya, ini Harrier lah udah pasti Harrier menang udah pasti lah. ada menang lah. Iya. Karena dia ada electric seat, mungkin Iya. walaupun di sebelah kanan doang tapi tahun 2000 dia udah electric seat. Terus kemudian ada pedal shiftnya tuh Triptonic tadi. Ini tuh yang Udah, sensornya bacot bukan sih? Iya. Iya ya. Yang sensor agak gitu. Enggak, kan ada yang bahasa Jepang juga kan? Ya, ada yang ini bahasa Jepangnya kan? ada. Ini karena ini CBU Jepang, jadi sensornya itu mah kimas. Iya, Kan itu. Ike kimochi. Iya. Gitu. Kira saya masih. Iya, siapa saya. Gitu. Ya udahlah. Ya udahlah itu fiturnya. Ya, untuk experience mengemudinya sih menurut gue nih mobil enak banget ya. Jadi kalian guys, tips-tips kalau emang kalian niat untuk hunting mobil ini Harrier yang tahun 2000 ini, itu satu yang harus lo cek itu kaki-kakinya. Suspensi itu penting banget karena benerin suspensi itu bukan hal yang murah sih menurut gue. Satu suspensinya aja, apalagi kalau yang air suspension ya, satu suspensi itu harganya 3,5 juta, berarti kali 4 total itu ada berarti berapa? 3,5 juta kali 4 berarti totalnya itu ada 14 juta. Mahal, cukup mahal menurut gue untuk suspensi, tapi sebanding dengan kenyamanan yang bakal lo dapet saat lo bawa mobil ini. Karena menurut gue SUV ini nih salah satu SUV ternyaman yang pernah ada dibuat oleh Toyota. Bahkan untuk tahun 2000 aja menurut gue nyamannya tuh bisa ngalah-ngalahin CR-V, X-Trail, SUV lainnya yang beredar pada tahun sekarang lah. Ini nyaman banget sih. Ini tuh worth it to buy banget. Dan opsi yang ini nih karena dia yang 3000 cc, dia tuh penggeraknya ada 4 wheel drive. Emang sih tenaganya badak di bawah, cuman atasnya ya kurang kencang lah menurut gue karena dia 4 wheel drive ya. Cuman untuk akselerasi mobil ini juga cukup enak gitu loh. Tips-tips untuk beli mobil ini juga selain dari suspensi itu lo bisa cek dari karena PR-nya ya untuk mobil tahun segini dan untuk Harrier itu di transmisi sih. Apakah dia masih nyaman atau enggak, udah ngejedak apa belum. Tapi opsinya kalau misalnya emang transmisinya udah kena atau sudah lemah lah istilahnya ya kita ngomong, kalian bisa kok servis gearboxnya. Kita overhaul gearbox. Range harga untuk servisnya itu sekitar 3 jutaan. Kalau 3 juta sampai sekitar 4 jutaan lah. Kemarin gue tuh sempat survei. Terus juga kemudian bukan hal yang sulit sih kalau untuk servis gearbox tahun 2000 banyak, karena banyak banget sekarang bengkel-bengkel yang udah bisa servis gearbox untuk mobil-mobil premium kayak gini gitu. Walaupun ya mobil ini tuh terbilang sangat murah untuk ukuran SUV premium Jepang, tapi yang harus kalian tahu, kalian nggak boleh kaget kalau lihat pajaknya, karena menurut gue pajak mobil ini cukup mahal. Itu di range harga 4.800.000 sampai 5 jutaan. Itu cukup fantastis sih angkanya untuk mobil tahun 2000 ya, karena ya tahun 2000 biasanya berapa sih pajaknya? Paling sekitar 1 komaan 2 juta lah. Tapi untuk mobil ini, khusus mobil ini, itu pajaknya mahal banget. Kenapa? Karena mobil ini ber-cc 3000 cc.
Terus kemudian juga dia menggunakan sistem penggerak roda 4 atau 4 wheel drive, bisa dibilang 4 roda ya geraknya. Karena di Indonesia, kenapa sih, kalian tahu nggak sih, ini juga FYI juga, kenapa 4 wheel drive itu mahal pajaknya? Karena ini yang pernah gue survei ya, kata bapak polisi, 4 wheel drive itu berpotensi merusak aspal katanya. Tapi who knows ya, gue nggak tahu sih berapa persen sih merusak aspalnya mereka, sampai-sampai tuh pajaknya mobil 4 wheel drive tuh bisa jadi mahal banget gitu. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar 1:8 atau sampai 9 lah untuk dalam kota ya. Kalau untuk luar kota, terus terang gue belum pernah nyoba sampai sejauh itu. Karena mobil ini dibilang kenapa cukup boros, ya wajar lah. Mobil ini bermesin V6 engine, kemudian 3000 cc, kemudian ditambah lagi dia penggerak 4 roda atau 4 wheel drive ya. Jadi kalau bisa dibilang wajar sih kalau dia boros mobilnya. Udah gitu juga mobilnya tahun tua juga kan, mesin V6 lama lah ibarat kata. Cuman itu nggak bakalan lo pikirin semua karena kebanting sama kenyamanan mobil ini, dari suspensi, terus kemudian jarak penglihatan visionnya juga enak. Apalagi ya, gue sih bukan mengunggulkan mobil ini, tapi memang mobil ini tuh memang long last banget. Walaupun lo mobil ini tuh Harrier first gen ya, gen 1 atau bisa kita bilang gen 1, tapi tetap nyamannya tuh bisa kita ngimbangin mobil-mobil SUV baru-baru yang sekarang ini beredar gitu. Ya, tadi Hadi nyobain Harrier, gua kebagian nyobain Ford Escape XLT, berarti varian menengah tahun 2006. Jadi di Indonesia itu pertama kali Escape masuk tahun 2000 awal. Nah, ini facelift keduanya nih, mesinnya udah 2300 Duratec. Dulu tuh ZTEC, sekarang Duratec, 16 katup, 4 silinder segaris. Kalau misalnya akselerasinya, ini ada di kisaran 11 detikan lah. Untuk SUV di masanya itu udah lumayan banget lah. SUV zaman sekarang aja mungkin ya di kisaran itu atau bahkan kurang dari itu. Nah, ini yang varian RWD, karena di Indonesia masuk juga yang AWD, tapi yang 3000 cc V6. Yang ini adanya cuman RWD doang. Gimana rasa berkendaranya? Jantan banget sih, khas SUV Amerika Serikat. Gue sendiri pakai Cherokee, jadi mengendarai ini tuh kesannya mirip-mirip gitu, tangguh, kesannya laki banget. Meskipun karena tuas persnelingnya ada di kolom setir ini agak canggung gitu bagi orang-orang yang jarang makainya. Ini emang agak canggung dioperasikan sih, karena selain di kolom setir, dia juga gated, nggak lurus doang, jadi harus berdansa dengan tangan untuk mencari gigi kadang-kadang. Nah, kalau bantingannya enak, ini mobil nyaman. Ini bannya udah pakai BFG AT, tapi ya suara di dalam kabinnya masih cukup senyap lah, nggak ngungung banget. Bandingannya empuk juga untuk umurnya. Ini usia mobilnya udah hampir 20 tahun ya, karena 2006 kan 2022 ya, dikit lagi 20 tahun. Nah, kalau ngomongin penyakit, mobilnya cenderung minim sih penyakitnya. Yang gue tahu, salah satu penyakit yang paling utama itu di alternatornya. Kadang suka rusak. Itu tanda-tandanya kalau aki udah nggak ngecas tuh artinya alternatornya udah kena. Biasanya penyakitnya karena si kabel alternatornya itu nggak tahan kena panas. Nah, itu jadi harus diperhatiin kabel alternatornya. Kalau alternatornya udah rusak, rekondisi sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Kalau ganti baru bisa 4 jutaan. Ya, itu patut diperhatikan lah. Terus permasalahan lainnya, tensioner V-beltnya juga ini suka kena. Biasanya bunyi-bunyi tuh, cek. Nah, itu tensioner V-beltnya bisa udah kena, karena ini V-beltnya cuma satu di mobil ini. Nih, nah, agak susah kan bermanuver. Nah, kalau konsumsi bahan bakarnya ini di dalam kota 1:10. Jadi lumayan boros. Kalau misalnya ke rute tol itu 1:15-an lah. Jadi ya cukup boros lah dibandingin SUV Jepang. Tapi gagah coy, Ford Escape ganteng banget.
sekarang tuh meskipun tahun 2022, mobil ini tetap kelihatannya jantan dan ganteng. Meskipun bukan AWD ya, bisa dibilang banci lah tanda kutip, tapi dikasih BFG aja ini mobil udah jantan banget kelihatannya. Nah, selain dua penyakit yang tadi udah gue sebutin, salah satu penyakit lainnya ini adalah idle air controlnya yang ada di throttle body. Itu biasanya karena kotor, dia idle-nya suka naik turun. Nah, biasanya itu dibersihin aja cukup sih. Atau kalau memang sudah butuh diganti itu biasanya sekitar 1 juta. Nah, untuk tips membeli mobil ini, nggak ada tips yang spesifik sih ya. Ini karena mobilnya cenderung, ya itu penyakitnya cuma 3 tadi. Terus nggak ada penyakit-penyakit khas dari tipikal mobil Amerika gitu, kayak Cherokee segala macam. Ini cenderung sehat lah. Jadi yang dilihat ya kondisi-kondisi normalnya aja, kondisi mesin, kondisi bodi. Kalau misalnya itu udah oke, ya harusnya nggak ada masalah sih. Udah sih itu aja. Mobilnya cenderung nggak ribet gitu ngerawatnya. Yang gue suka dari Escape ini dibanding Harrier yang cukup rewel. Ini mah sehat ini mobilnya. Ya seperti itulah pembahasannya. Emang Harrier menang banyak sih. Menang banyak lah, pastilah. Walaupun harganya lebih murah dari Ford Escape loh, tapi emang harganya berapa, Pak? Ini kalian bisa membanderol dengan 110 juta saja. 110 juta. Ya. Lu berapa? 135 juta. Lebih mahal 20 juta ya berarti ya? Tapi lebih mudah, Pak. Ya, emang sih lebih mudah, beda 6 tahun. Cuman Kalau kan kalau dari segi fitur kan banyak ini, Pak. Iya, kalau misalnya fitur, ini emang value for money-nya lebih tinggi. Ya, ini value for money bisa lebih tinggi sih jatuhnya. Iya, kalau misalnya kalian tertarik, silakan kunjungi Tans Auto. Tans Terima kasih Auto. ke Mas Terima Zaki kasih yang Mas Zaki sudah meminjamkan ini. mobilnya untuk kita review, untuk kita bahas. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di Blok M Square, Ya. di bawah yang biasa tuh bursa Lantai mobil B2. di bawah di B2. Itu kalian cari namanya Tans Auto. Itu Yoi. mobilnya selain bersih-bersih bagus dan anti bohong-bohong klub lah. Iya. Karena gue kenal banget sama Mas Zaki. Emang ini kondisinya sih seger Ini banget. pristine Pak. sih, pristine. Kayak sebuah Anti puter-balik ya, speedometer anti puter-balik. Seger nih, masih Seger. jambu lah. Ya udah. Kalau gitu. Apa lagi? Ya udah. Ya udah. Terima berarti apa kasih. lagi? Terima kasih kalau gitu. Iya. Oke, Bos Geng, terima kasih banyak sudah menonton kami Iya. di acara kita. Cara apa? Acara itu kita mobil. Ya kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, silakan klik tombol like. Kalau misalnya mau komen, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe juga. Yoi. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Jangan lupa juga kunjungi website kita cintamobil.com. Yoi. Bisa lihat harga mobil baru, Harga mobil baru, bekas, review-review, banyak deh pokoknya di situ Iya, banyak fiturnya di situ berita. kalian bisa lihat. Silakan kunjungi cintamobil.com. Sampai jumpa di video. Waalaikumsalam.